to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernando Wanduru dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Kristi Ruman Mindruf, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing, dan yang saya hormati teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan tema dampak digitalisasi bagi peningkatan kinerja pemasaran. These places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know Dampak digitalisasi bagi peningkatan kinerja pemasaran. Dalam dampak digitalisasi pemasaran ini merujuk pada pengaruh positif yang ditimbulkan oleh adopsi teknologi digital dalam proses pemasaran. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kampanye pemasaran, serta memberikan pengalaman yang lebih personal kepada konsumen. Proses ini mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pemasaran. Jangkauan yang luas atau yang lebih luas, digitalisasi ini sangat memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi tanpa batasan geografis yang sebelumnya sulit dicapai melalui metode pemasaran. Hal ini berkat pemanfaatan internal media sosial dan platform digital lainnya. Teknologi digital ini memungkinkan juga perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan dan memberikan konten yang lebih relevan dan dipersonalisasi. Hal ini meningkatkan pengalaman pelanggan, membuat mereka merasa lebih dihargai dan mendorong konversi. Meningkatkan daya saing perusahaan yang mengadopsi digitalisasi ini cenderung lebih kompetitif karena dapat mengakses pasar yang lebih besar dan memiliki alat untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif. Contoh dari digitalisasi ini seperti Tokopedia dan Shopee Indonesia dalam memanfaatkan digitalisasi untuk menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, meningkatkan jangkauan pasar mereka tanpa perlu memiliki toko fisik. Ini memungkinkan penjual untuk melakukan pemasaran yang lebih efisien, seperti menggunakan iklan digital atau promosi melalui aplikasi. Baik, pembahasan berikutnya itu digitalisasi mempermudah perusahaan menjangkau konsumen. Dalam digitalisasi ini mempermudah perusahaan menjangkau konsumen berarti perusahaan dapat lebih mudah, cepat dan efisien dalam mencapai target konsumen menggunakan berbagai teknologi digital dengan bantuan internet, media sosial, e-komersi, dari alat pemasaran digital lainnya. Perusahaan tidak lagi terbatas oleh kendala geografis atau media tradisional dalam menjangkau audiens. Teknologi digital memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di seluruh dunia. Internet menghilangkan batasan fisik sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan ke pasar yang lebih luas. Digitalisasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen seperti usia, lokasi, minat, dan perilaku online. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, menawarkan konten yang lebih relevan bagi setiap segmen konsumen. Poin berikutnya adalah teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Dalam teknologi ini berarti bahwa teknologi digital memainkan peran penting dalam membuat pemasaran lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dengan teknologi digital, perusahaan dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengukur kampanye pemasaran dengan lebih mudah, serta mendapatkan data yang akurat untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Analitik dan data driven marketing. Teknologi digital memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara real time. Data ini memberikan wawasan tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada konsumen, sehingga berdasarkan data sebelumnya perusahaan dapat menampilkan konten penawaran
atau iklan yang sesuai dengan minat dan kebiasaan konsumen, sehingga meningkatkan keterlibatan dan peluang konversi. Dengan bantuan teknologi digital, tim pemasaran dapat bekerja lebih efisien karena proses pemasaran yang lebih otomatis dan terukur. Hal ini memungkinkan mereka fokus pada aspek strategis yang lebih penting. Contohnya, perusahaan menggunakan Google Analytics untuk melacak aktivitas pengunjung di situs mereka. Poin ketiga yaitu pentingnya adaptasi digital bagi daya saing perusahaan. Adaptasi digital ini berarti bahwa perusahaan perlu mengadopsi teknologi dan strategi digital agar tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Adaptasi digital memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan memenuhi harapan konsumen modern yang semakin terhubung dengan teknologi. Tanpa adaptasi digital, perusahaan berisiko tertinggal oleh kompetitor yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Poin berikutnya adalah rumusan masalah. Poin pertama, dampak digitalisasi terhadap kinerja pemasaran. Dalam digitalisasi ini memiliki dampak besar dalam meningkatkan kinerja pemasaran, memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien, terukur, dan relevan dalam mencapai tujuan pemasaran. Dengan digitalisasi, perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti iklan online dan analitik dan untuk mengurangi biaya dibandingkan pemasaran tradisional. Teknologi ini membantu tim pemasaran mengelola kampanye dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Contoh, perusahaan dapat menjalankan kampanye iklan di media sosial seperti Facebook atau Instagram, yang biaya per kliknya bisa lebih rendah daripada iklan di media cetak atau televisi. Poin berikutnya adalah apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemasaran digital. Peluang dalam pemasaran digital: jangkauan konsumen yang lebih luas. Platform digital memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai lokasi geografis, berluas pasar potensial. Pemasaran digital memberikan akses ke data yang detail tentang perilaku konsumen, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis. Tantangannya adalah keamanan dan privasi data. Risiko kebocoran data konsumen bisa merusak reputasi dan menimbulkan masalah hukum, terutama dengan regulasi privasi data yang semakin ketat. Perubahan teknologi yang cepat. Lanskap digital selalu berubah sehingga perusahaan perlu terus beradaptasi dengan teknologi dan tren baru agar tetap kompetitif. Tingkat persaingan yang tinggi. Dengan semakin banyaknya bisnis yang beralih ke pemasaran digital, persaingan untuk menarik perhatian konsumen sehingga perilaku strategi yang lebih kreatif. Poin berikutnya, tujuan. Poin pertama, mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap pemasaran. Digitalisasi ini sangat mempengaruhi pemasaran dengan membawa berbagai perubahan signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, menyampaikan pesan, dan mencapai tujuan bisnis. Contohnya kemudahan akses dan jangkauan yang lebih luas. Dengan adanya digitalisasi, perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batas geografis. Digitalisasi ini membuka akses bagi perusahaan kecil untuk berkompetisi di pasar yang lebih luas. Contohnya, perusahaan pakaian lokal yang beroperasi di media sosial untuk platform e-commerce bisa menjual produknya ke berbagai kota atau bahkan negara tanpa perlu membuka toko fisik di sana. Dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas, pengaruh digital ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan dengan lebih efisien dan hemat biaya. Poin berikutnya adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam digitalisasi pemasaran. Dalam digitalisasi pemasaran ini membuka banyak peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Peluang dalam digitalisasi pemasaran yang pertama adalah digitalisasi memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi geografis, termasuk di luar negeri, tanpa perlu memiliki kantor fisik di setiap wilayah tersebut. Contohnya, sebuah toko pakaian lokal Indonesia bisa menjual produknya melalui e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, bahkan di luar negeri, sehingga memperluas basis pelanggan. Dalam pemasaran digital, seringkali lebih hemat biaya dibandingkan pemasaran tradisional, terutama dengan adanya pilihan iklan yang bisa disesuaikan dengan anggaran. Contohnya, bisnis kecil dapat memanfaatkan Google AdSense atau Facebook AdSense dengan anggaran terbatas untuk menjangkau audiens. Analisis full digitalisasi dalam pemasaran.
Dalam analisis SWOT ini dapat membantu perusahaan memahami berbagai aspek digitalisasi dalam pemasaran. Yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas. Digitalisasi ini memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen secara global tanpa batasan geografis. Strategi SWOT digitalisasi dalam pemasaran. Strategi SO, artinya Strike Opportunities. Contohnya manfaat alat analitik digital untuk menargetkan konsumen dengan iklan yang lebih spesifik dan relevan. Misalnya menggunakan data dari Google Analytics untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan kampanye iklan. Poin yang kedua, strategi PO atau Business Opportunities. Contohnya melakukan pelatihan bagi tim pemasaran untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan alat digital seperti Google AdSense atau pemasaran melalui media sosial. Dengan keterampilan yang lebih baik, perusahaan dapat lebih memanfaatkan peluang pasar digital. Dan berikutnya adalah strategi ST atau Strike Trends. Contohnya memanfaatkan data besar Big Data untuk memahami tren pasar dan merancang strategi pemasaran yang lebih dinamis dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Perusahaan dapat membuat penawaran spesial yang disesuaikan dengan keinginan konsumen secara real time. Poin keempat yaitu WT atau Witness Trends. Contohnya perusahaan mengadopsi platform pemasaran yang lebih aman dan terjangkau serta berinvestasi dalam pelatihan teknologi untuk keamanan dan bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Dampak digitalisasi pada pemasaran. Efisiensi dan efektivitas. Penggunaan alat otomatis pemasaran seperti email marketing dapat iklan terprogram dapat menghemat biaya dan waktu. Contohnya penggunaan platform seperti Mailship untuk mengirimkan kampanye email. Demikian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Yahoo. These places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know